11 Mei merupakan hari lahir Ismail Marzuki. Ia adalah tokoh komponis besar di Indonesia. Namanya pun diabadikan sebagai pusat kesenian yang diberi nama Taman Ismail Marzuki. Pria kelahiran Jakarta pada 1914 ini mendedikasikan dirinya untuk tanah air lewat karya-karyanya. Mengenal kembali siapa Ismail Marzuki menjadi langkah untuk menyelami tokoh-tokoh sejarah, sebab karya-karyanya abadi dan tak terlupakan. Ismail Marzuki lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanya wira swasta kecil-kecilan di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak menginjakkan kakinya ke bumi, Ismail Marzuki tak pernah sekalipun melihat senyum dan merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu. Ia tumbuh besar dalam asuhan ayahnya. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Demikian pula dengan kedua kakaknya. Hanya ada ia dan ayahnya yang tersisa di keluarga kecil itu. Dunia musik sudah menyelimuti hari-hari Ismail Marzuki sejak kecil, karena sang ayahnya juga seorang pemain rebana yang biasa dinamakan seni bergendang. Sambil melantunkan kalimat zikir dan menabuh rebananya, suara Marzuki begitu menggema. Ada pesona dan gaya cengkok yang begitu khas. Tak heran jika seringkali Marzuki biasanya tampil di acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain-lain. Ibarat pepatah, indah burik, anak beritik. Lewat sang ayahlah benih-benih bakat Ismail Marzuki tumbuh. Kemampuan Ismail Marzuki akan dunia musik tidak datang secara instan. Saat berusia 17 tahun, pria yang sering disapa Maeng ini mengasahnya dengan berlatih. Pada tahun 1923, ia bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang dengan baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan juga mulai mengarang lagu-lagu. Jika sebagian orang hanya mendengarkan lagu yang senantiasa baru, Ismail Marzuki lebih suka meresapi lagu selama puluhan kali dan berulang-ulang. Bukan cuma musik Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu-lagu daerah sebagai inspirasinya. Sebut saja lagu daerah Maluku, Minasaha, Bugis, Melayu, Minang, Tembang Cianjur, Gambus, Keroncong. Semasa hidupnya, Ismail Marzuki menghasilkan ratusan karya lagu, baik hasil ciptaannya sendiri atau lagu yang ia aransemen ulang. Beberapa di antaranya Oh Sarinah, Rayuan Pulau Kelapa, Melancong di Bali, Halo Halo Bandung, Mars Arek-Arek Surabaya, Indonesia Tanah Pusaka, Gugur Bunga di Taman Bakti, Sepasang Mata Bola, Selamat Datang Pahlawan Muda. Meninggal di pangkuan istri. Ada adagium yang menyatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Demikian terjadi pada Ismail Marzuki. Semasa hidupnya, ia tidak memiliki gengsi sebagai pahlawan, saudagar besar atau dapat menarik banyak orang yang berpamrih di sekitarnya. Hanya ada kumpulan-kumpulan karya yang dapat didendangkan. Racikan musiknya begitu merasuk ke hati, hingga pada akhir hayatnya pun Ismail Marzuki begitu dikenal sebagai maestro musik Indonesia. Tahun 1950-an menjadi tahun-tahun yang cukup sulit bagi Ismail Marzuki. Terlebih ada beberapa pihak yang berusaha untuk memecah usahanya untuk mengembangkan kesenian daerah. Berulang kali ia dicecar dengan kata-kata dan kalimat yang sinis. Beruntung ada sang istri dan Rahmi Aisyah, anak yang mereka adopsi, yang selalu menghibur juga memberikan keceriaan tersendiri di bahtera rumah tangga mereka. Di masa-masa tersebutlah kesehatan pria tamatan sekolah Belanda College Index School atau HIS ini dimulai terganggu hingga akhirnya ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun hanya terbatas pada karya komposisi saja. Rupanya siang hari pada 25 Mei 1958 menjadi hari terakhir Ismail bertatap muka dengan keluarga kecilnya. Usai maka siang sang komponis ini bercengkraman dengan Rahmi dan tak luput berbaring di pangkuan sang istri seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Elis merasa Ismail Marzuki tertidur pulas di belai rambut suaminya dengan penuh kehangatan. Namun ia tidak bergerak, tidak ada pula sepatah kata yang diucapkan. Ia telah kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa tanpa pamit pesan dan meninggalkan gejala apapun. Ada duka yang mendalam bagi Elis dan putrinya. Ismail Marzuki meninggal di usia 44 tahun. Saat ini Ismail Marzuki dimakam di TPU Karet Bifak Jakarta. Pada batu nisannya dipahatkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Beberapa puluh tahun
Setelahnya, pemerintah berniat untuk memindahkan makamnya ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Namun, keluarga menolak dan menganggap jika hal tersebut bukanlah kepentingan yang mendesak bagi pihak keluarga.